Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi fungsi dan manfaat laboratorium sebagai sumber belajar. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Novi Saimatu Thoyibah dengan NIM 1913023, Uwais Al-Qarni dengan NIM 1913007, Darin Intan Nur Ain Sadia dengan NIM 1913069, dan yang terakhir Siska Dwi Fitriani dengan NIM 1913072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laboratorium. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Dalam Kamus Cambridge Advanced Learners Dictionary, laboratorium atau laboratory is a room or building with scientific equipment for teaching science or a place where chemical or medicine produced. Dalam Kamus Biologi, laboratorium adalah ruang kerja khusus untuk percobaan-percobaan ilmiah yang dilengkapi dengan peralatan tertentu. Pengertian laboratorium yang diperoleh dari berbagai macam kamus menunjukkan bahwa konteks laboratorium mengarah pada sebuah ruang, yang dalam hal ini merupakan ruangan tertutup. Definisi laboratorium ini merupakan definisi dalam arti sempit. Menurut Nuryani, laboratorium adalah suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan dalam pengertian sempit. Laboratorium sering diartikan sebagai ruang atau tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh dinding atau atap yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan untuk praktikum. Di dalam laboratorium harus terdapat alat dan bahan yang memadai untuk mendukung kegiatan praktikum. Menurut Amin, laboratorium adalah perangkat kelengkapan akademik di samping buku dan media lain yang dapat digunakan sebagai kelengkapan kegiatan akademik di luar laboratorium. Sedangkan menurut Wirasmita, laboratorium merupakan alat bantu belajar mengajar. Laboratorium merupakan salah satu media pendidikan yang perannya tidak bisa dianggap kecil. Selanjutnya, menurut Jemina, laboratorium adalah sebuah tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, penelitian-penelitian, percobaan-percobaan ilmiah, dan juga latihan. Kertiasa menyebutkan bahwa laboratorium adalah tempat bekerja untuk mengadakan percobaan ataupun penyelidikan dalam bidang tertentu, seperti bidang fisika, kimia, biologi, dan juga sebagainya. Di dalam Permenpan RB nomor 03 tahun 2010 dijelaskan bahwa laboratorium pendidikan yang selanjutnya disebut laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup ataupun terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan produksi dalam skala terbatas. Dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengertian ini lebih merujuk pada konsep laboratorium dalam bidang pendidikan. Laboratorium seharusnya dikelola secara sistematis, sehingga fungsi dan tujuannya dapat tercapai dengan optimal. Laboratorium adalah tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kegiatan penelitian ataupun riset, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari berbagai macam disiplin ilmu. Secara fisik, laboratorium juga dapat merujuk kepada suatu ruangan tertutup, kamar, ataupun ruangan terbuka. Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dipaparkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep laboratorium ini tidak terbatas dengan ruangan tertutup, akan tetapi dapat pula berupa ruangan terbuka yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran,
penelitian atau percobaan, serta pengabdian masyarakat. Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum, pengamatan ataupun observasi percobaan, pengujian analisis, serta kegiatan-kegiatan lain yang relevan. Laboratorium tentunya dilengkapi dengan peralatan serta fasilitas tertentu sesuai dengan spesifikasinya yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis laboratorium di sekolah. Terdapat beberapa jenis laboratorium yang ada di sekolah. Keberadaan laboratorium sangat bermanfaat bagi kegiatan belajar mengajar di sekolah sebab mampu menambah informasi dan pengetahuan peserta didik. Pada umumnya, keberadaan laboratorium disesuaikan dengan mata pelajaran yang membutuhkan laboratorium tersebut. Adapun ketersediaan laboratorium di sekolah sangat berguna untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Menurut kegunaannya, laboratorium dibedakan menjadi dua macam, yaitu laboratorium pembelajaran dan laboratorium penelitian. Pada umumnya, laboratorium pembelajaran lebih besar daripada laboratorium penelitian. Adapun laboratorium pembelajaran dapat juga disebut sebagai laboratorium sekolah yang didesain dan dirancang guna kebutuhan belajar mengajar di sekolah atau lembaga yang mendukung proses pembelajaran. Laboratorium pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi, adalah unit penunjang akademik pada perguruan tinggi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu. Apabila ditinjau dari bidang garapannya, laboratorium sekolah atau laboratorium pembelajaran dapat dibedakan atas beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama yaitu laboratorium IPA. Pembelajaran IPA yang efektif menuntut pembelajaran konsep dan subbab konsep yang berfokus pada pengembangan keterampilan proses melalui penelitian sederhana, percobaan, demonstrasi, dan sejumlah kegiatan praktis lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dikatakan bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal. Salah satu fasilitas penunjang pendidikan yang sangat penting adalah adanya laboratorium di sekolah, tempat dilakukan kegiatan kerja ilmiah atau keterampilan proses sains umumnya di laboratorium. Keterampilan dasar bekerja ilmiah merupakan perluasan dari metode ilmiah yang diartikan sebagai scientific inquiry yang diterapkan dalam tindakan pembelajaran IPA maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu laboratorium IPS. IPS merupakan salah satu mata pelajaran di tingkat sekolah atau sekolah menengah yang dikembangkan secara terintegrasi dengan mengambil konsep esensial ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Adapun lingkup pengetahuan sosial yaitu sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Adapun dalam pembelajaran IPS, laboratorium dimanfaatkan sebagai sarana belajar. Laboratorium IPS merupakan tempat yang dipersiapkan khusus untuk melakukan kegiatan seperti eksperimen, analisis, observasi, penelitian, dan kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial lainnya. Laboratorium IPS mempunyai fungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara praktek dengan memerlukan peralatan khusus yang tidak dapat dihadirkan di ruang kelas. Yang ketiga, yaitu laboratorium bahasa. Laboratorium merupakan tempat di mana seseorang melakukan kegiatan pembelajaran untuk melakukan suatu penemuan ilmiah terbarukan. Laboratorium bahasa merupakan tempat di mana seseorang melakukan kegiatan pembelajaran dengan sesamanya yang menyangkut aspek membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Adapun pengertian lain dari laboratorium bahasa adalah untuk alat
untuk melatih siswa untuk mendengar dan berbicara bahasa asing dengan jalan menyajikan materi pelajaran yang disampaikan sebelumnya. Dengan adanya fasilitas berupa laboratorium bahasa, guru mampu menyelenggarakan pembelajaran dengan berbagai metode. Selain itu, juga menambah antusiasme peserta didik dalam belajar juga menjadi lebih besar. Yang keempat, yaitu laboratorium komputer. Laboratorium komputer merupakan sarana untuk pembelajaran praktik siswa terkait dengan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran yang dilakukan dapat berupa praktikum teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dari pengolahan angka, pengoperasian komputer, pengolahan kata, dan pengolahan presentase, serta aplikasi komputer lainnya. Sehingga untuk mendukung peran dan fungsinya dengan baik, maka perlu adanya manajemen laboratorium yang baik pula. Sedangkan laboratorium penelitian merupakan laboratorium yang umumnya diutamakan adalah produk penelitian, tidak lagi pada prosedur kegiatan penelitian. Keberadaan laboratorium penelitian di masing-masing sekolah atau lembaga mampu menciptakan iklim ilmiah bagi peserta didik atau guru dengan baik, sebab mereka dapat mengamati secara langsung bagaimana standar operasional di laboratorium seperti prosedur penelitian laboratorium, proses pengambilan data, pengolahan data, pengambilan kesimpulan dari kerja hipotesis, dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Selanjutnya, pembahasan materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Uwais Al-Horni. Baik, selanjutnya adalah fungsi laboratorium IPS sebagai sumber belajar. Jadi sejauh ini kan pembelajaran IPS baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah itu kebanyakan masih menerapkan pembelajaran IPS yang berbasis teori. Meskipun pada saat ini itu pelajaran IPS ini sudah terintegrasi secara terpadu, tetapi tetap saja bahwa mata pelajaran IPS ini terdiri dari berbagai macam cabang ilmu yang tidak hanya mengandalkan pemaparan teori. Bahkan ya, hampir semua cabang ilmu yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran IPS ini tuh memadukan antara teori dan praktik. Misalnya saja pada pelajaran geografi, selain kita mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan fenomena alam, kita pasti akan memerlukan pembelajaran praktek untuk menunjang pembelajaran teori, misalnya menghitung ketinggian gunung, menghitung kedalaman laut, dan sebagainya. Maka dari itu dibutuhkan sumber belajar dan fasilitas yang menunjang untuk menggabungkan antara kedua jenis pembelajaran tadi, yakni pembelajaran teori dan pembelajaran praktik. Nah, oleh karena itu, dalam pembelajaran IPS ini sebenarnya membutuhkan laboratorium khusus IPS. Dan penggunaan laboratorium IPS ini itu dirasa sangat sesuai untuk pengembangan program pembelajaran yang harus memperhatikan karakteristik pembelajaran IPS. Nah, karakteristik pembelajaran IPS itu yang pertama adalah IPS itu harus disesuaikan dengan usia, kematangan, dan kebutuhan peserta didik. Misalnya ya, dalam mengkaji tentang demokrasi, pembelajaran IPS di SMP itu lebih menekankan tentang kesadarannya untuk bersikap demokratis dibandingkan mempelajari sejarah secara textbook atau teori demokrasi semata. Yang kedua, selalu berhubungan dengan hal-hal yang nyata dalam kehidupan masyarakat atau dekat dengan kehidupan peserta didik. Misalnya mengkaji masalah pengangguran, masalah banjir, penyakit sosial, keadaan ekonomi pasar, dan sebagainya. Kan yang tadi disebutkan sangat-sangat dekat dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga, berdasarkan pengetahuan kekinian atau kontekstual yang dapat mewakili pengalaman budaya, pengalaman kepercayaan, serta norma hidup manusia. Sebagai contoh, selalu mendekatkan masalah-masalah pembelajaran dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Yang keempat, dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar.
baik dalam kegiatan kelompok besar, kelompok kecil, ataupun pembelajaran ataupun kegiatan secara individu atau mandiri. Yang kelima, itu bersifat multiple resource, yakni menggunakan atau memanfaatkan berbagai macam sumber materi atau sumber pengetahuan, termasuk hal-hal yang ada dan terjadi di masyarakat, dan menerapkannya dengan berbagai metode. Yang keenam, mengangkat contoh kasus, isu atau masalah-masalah sosial dalam rangka mendalami konsep dalam materi IPS ini. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kegiatan inquiry, kegiatan menemukan. Oleh karena itu, proses pembelajarannya itu diusahakan tidak terlalu kaku, tidak terlalu formal, tetapi banyak mengembangkan partisipasi dari peserta didik, supaya peserta didik itu aktif dalam pembelajaran. Misalnya menggunakan role playing atau inquiry. Namun faktanya kan sekarang di sekolah-sekolah itu jarang ada laboratorium IPS. Padahal laboratorium IPS itu sangat penting. Nah, laboratorium IPS itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada laboratorium IPS indoor dan laboratorium IPS outdoor. Laboratorium IPS indoor ini sebagai sarana prasarana pendukung pembelajaran IPS. Harus dilengkapi dengan misalnya koleksi dan peralatan penunjang kegiatan praktik, misalnya seperti alat ukur pH tanah atau pH meter, kemudian meja atau gambar peta, media gunung meletus, maket desa atau maket kota, kemudian GPS, alat penghitung, bahkan komputer dan alat-alat yang lain yang relevan dengan pembelajaran IPS. Terus replika benda bersejarah itu juga diperlukan berada dalam laboratorium IPS untuk membantu siswa ketika mempelajari sejarah, agar siswa itu tidak hanya membayangkan bagaimana sih benda bersejarah pada zaman dahulu, bagaimana bentuk alat-alat yang digunakan manusia pada zaman dahulu. Jadi siswa itu tidak hanya membayangkan benda bersejarah, tetapi juga dapat mengetahui dengan jelas meskipun itu hanya benda replika. Nah, laboratorium indoor ini juga memerlukan lemari untuk menyimpan benda-benda atau barang-barang yang sekiranya itu gampang rusak. Jadi benda-benda penting bisa disimpan dalam lemari tersebut sehingga dapat terjaga dengan baik. Berbagai gambar juga diperlukan seperti poster yang memberi himbauan untuk menjauhi kenakalan remaja. Itu sebenarnya juga perlu di laboratorium IPS indoor, karena poster-poster seperti himbauan untuk menjauhi kenakalan remaja ini kan menyangkut aspek sosiologis. Jadi ketika ada pembelajaran yang bermaterikan sosiologi, itu juga dapat digunakan. Nah, yang kedua itu ada laboratorium IPS outdoor. Yang jenis kedua ini, laboratorium ini itu digunakan ketika aktivitas pembelajaran memerlukan ruang terbuka. Jadi laboratorium outdoor yang biasa digunakan dalam pembelajaran IPS itu berupa lingkungan sosial dan masyarakat secara real, secara beneran, secara pasti. Pembelajaran IPS yang berdekatan dengan masyarakat ini kan pasti memerlukan penelitian, memerlukan observasi mengenai lingkungan sosial dan masyarakat. Karena pada lingkup tersebut, peserta didik itu dapat mengetahui secara langsung fenomena yang terjadi di masyarakat itu seperti apa. Kita tahu bahwa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat ini bukan merupakan teori pasti yang ada jangka waktunya, tetapi fenomena sosial yang terjadi di masyarakat ini selalu bergerak dinamis sesuai keadaan zaman. Jadi memerlukan kajian itu secara terus-menerus untuk mengetahui bagaimana sih perubahan dari zaman ke zaman masyarakatnya itu bagaimana, apa yang maju pada zaman itu. Nah, keadaan inilah yang dapat dijadikan praktik siswa atau peserta didik dalam pembelajaran IPS, yang fungsinya itu dapat merespon kepekaan dalam diri siswa terhadap fenomena sosial, serta dapat
memecahkan masalah sosial yang terjadi ketika peserta didik itu terjun langsung di masyarakat. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh isi ruangan dari laboratorium IPS. Jadi menurut Wijayanti menyebutkan bahwa laboratorium pembelajaran IPS itu biasanya dilengkapi dengan yang pertama, ada gambar-gambar dinding. Misalnya gambar pakaian adat, alat rumah tangga dari berbagai suku, dari berbagai wilayah, baik Indonesia maupun dunia, atau alat-alat yang biasa digunakan oleh orang-orang purba pada zaman dahulu. Yang kedua, foto-foto peristiwa bersejarah atau foto-foto para tokoh sejarah, baik Indonesia maupun dunia. Yang ketiga ada globe, peta-peta sejarah, peta-peta geografis, atau informasi mengenai fisik bumi, sumber-sumber alam, mineral misalnya, dan juga peta dinding, informasi batas politik antar negara, dan lain sebagainya. Yang keempat ada karya grafis. Karya grafis itu bisa berbentuk gambar ataupun bagan yang memuat informasi tentang penduduk, misalnya bangsa-bangsa atau kelompok etnis, kelompok ekonomi, sumber alam, agama, kelompok politik, kelompok sosial, kelompok sejarah, dan biasanya di dalam bentuk bagan atau poros bagan. Kemudian ada karya kerajinan atau craftwork. Nah, dalam craftwork ini karya kerajinan ini bisa berupa visual 3 dimensi atau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi bisa berupa model patung dari tokoh-tokoh sejarah, atau itu terbuat dari tanah liat. Bisa dari tanah liat dan yang lain sebagainya. Kemudian karya kerajinan yang biasanya ada di laboratorium IPS ini peta timbul. Nah, dalam laboratorium IPS karya kerajinan ini bisa dibuat oleh peserta didik di bawah bimbingan guru atau orang yang ahli dalam pembuatan tersebut. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu bermacam-macam. Bisa dari tanah liat atau lempung, kemudian bisa dari malam atau plastisin, bisa dari bubur kertas atau dari koran-koran bekas, atau yang lain sebagainya. Dari bahan-bahan tersebut dapat dibuat juga diorama atau model-model lain sesuai dengan pembelajaran IPS yang dikehendaki. Yang keenam ada peralatan elektronik, audio seperti radio kaset, peralatan audiovisual seperti proyektor dan LCD. Nah, kaset dan film setiap waktu itu dapat diputar untuk didengar dan dilihat. Misalnya pidato-pidato bersejarah atau lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, film bersejarah dari Indonesia maupun dunia. Jadi memang peranan laboratorium IPS dalam pembelajaran IPS ini sangat penting, karena pada dasarnya pembelajaran IPS yang tidak memungkinkan untuk dilakukan di kelas itu dapat dilakukan di laboratorium IPS. Jadi jika di kelas itu dipaksakan untuk Jadi pembelajaran yang seharusnya misalnya dilakukan di luar kelas terus dipaksakan di dalam kelas, itu akan menimbulkan beberapa dampak negatif ya, misalnya memancing perhatian dari peserta didik lain, atau suara-suara bising yang ditimbulkan dari kegiatan praktek itu bisa mengganggu kelas-kelas yang lain. Selanjutnya yaitu kelebihan laboratorium. Yang pertama, melibatkan siswa secara langsung dalam mengamati suatu proses. Yang kedua, siswa
dapat meyakini akan misalnya karena langsung mendengar, melihat, meraba, dan mencium yang sedang dipelajari. Yang ketiga, siswa cenderung tertarik pada objek nyata di dalam sekitarnya. Yang keempat, membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalaman keterampilan, kerja, dan pengembangan ilmiah. Selanjutnya, kelemahan laboratorium. Yang pertama, guru harus benar-benar mampu menguasai materi dan keterampilan. Yang kedua, tidak semua mata pelajaran dipraktekkan dan tidak semua yang diajarkan dengan metode praktek, alat, dan bahan-bahan mahal harganya dapat menghambat untuk melakukan praktek. Selanjutnya, hal penting yang harus diperhatikan dalam laboratorium. Laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Jadi, suatu laboratorium sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu serta sistem pengajaran. Yang pertama, disiplin laboratorium selalu terjaga dengan baik. 2. Kebersihan, keamanan, dan keselamatan laboratorium selalu terjaga dengan baik. 3. Kelancaran penggunaan laboratorium selalu terjaga dengan baik. Dalam melakukan pengelolaan laboratorium, beberapa aspek yang diperhatikan yaitu 1. Perencanaan, 2. Penataan, 3. Pengadministrasian, 4. Pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Dalam pengelolaan suatu laboratorium pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, baik dalam mengelola maupun pengguna laboratorium itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat harus memiliki kesadaran dan merasa terpanggil untuk mengatur, memelihara, dan mengusahakan keselamatan kerja.